Oke, halo teman-teman Dapur Animasi Community, bisa dengar suara saya ya? Nah ini Mas Bernard. Mas Kris kenal sama Mas Bernard Sitompul kan ya? Mas Bernard Sitompul. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, kita berterima kasih banget ya sama Mas Krisli ya, soalnya di tengah-tengah kesibukannya kegiatan Mas Krisli tuh mau meluangkan waktu 1 jam gitu buat sharing-sharing sama kita semua di sini. So, terima kasih juga buat kehadirannya buat teman-teman Dapur Animasi Community semua. Kita langsung aja ya. Kita langsung mulai aja sesi ngobrol bareng sama Mas Krisli, founder dari Caravan Studio. Studio yang studio eh, kalau Mas Krisli mungkin bisa bilang Caravan Studio itu studio apa Mas? Apakah itu ilustrasi atau konsep atau apa Mas? Oh, commute. Sorry. Sorry. Oke, sorry. Bentar, Mas. Iya. Ya, halo. Ya, Mas Krisli. Sorry. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tadi aku mute emang, terus habis itu nggak bisa unmute. Iya. Iya, kalau Mas Eh, Krisli lihat Caravan Studio sendiri tuh spesialisasinya tuh di mana Mas? Lebih ke ilustrasi ya gitu ya Mas ya? Sebenarnya boleh dibilang begitu sih. Ah, Eh, ah, ke arah ilustrasi. Karena dulu awalnya startnya sebenarnya komik, tapi mm-mm. kemudian karena saya sekolahnya komik, tapi kemudian anak-anak yang masuk itu lebih suka ilustrasi, jadi yaudah yuk bikin ilustrasi gitu. Oke. Eh, Terus kemudian mulai terakhir-terakhir baru sekitar 5-6 tahun terakhir merembet ke konsep art gitu. Mhm. Jadi kalau boleh dibilang main jobnya Caravan sampai sekarang sih tetap ilustrasi sih. Ilustrasi. Ya. Oke. So, itu ya teman-teman ya, Caravan Studio itu studio ilustrasi lokal Indonesia yang udah terkenal di mancanegara ya. Kita udah banyak melihat karya-karya Mas Krisli juga di dari hasil dari ini ya dari HBO ya Mas ya. HBO sama Marvel dan beberapa perusahaan lainnya ya. Ada di Ya. website Caravan Studio. Oke, Mas Kris. Oke, mungkin bisa cerita sedikit, Mas. Ini lagi sibuknya apa aja sekarang? Lagi apa di Caravan Studio lagi bikin apa gitu. Oke. Iya. Kalau jadi di Caravan tuh ada kita terakhir makin ke sini tuh akhirnya kita bagi ya setelah trial and error berkali-kali ya akhirnya kita bagi menjadi 2 divisi, Heeh, yaitu divisi kita sebutnya divisi ilustrasi, ada heeh. divisi movie. Nah, divisi ilustrasi ini banyak mengerjakan paling banyak Game. game, ilustrasi game atau konsep art game, Hmm. dan juga mungkin ilustrasi buku, board game gitu lah. Hmm. Jadi Hmm. gamenya ada yang Oh, game board game game. Oke. game digital, misalnya game-game video game, ada yang board game juga yang dicetak gitu, card Oh, game board gitu. game. Hmm. Divisi satunya divisi movie. Cuma memang secara persentase personel itu dan project itu divisi ilustrasi itu mungkin 4-5 kali lebih gede daripada divisi movie sebenarnya. Hmm. Jadi divisi Hmm. movie itu kecil sebenarnya gitu. Nah, jadi mostly yang kita kerjakan sekarang itu splash art gitu untuk game. Contohnya yang cukup rutin itu untuk Smite. Mike. Kemudian kita belum woro-woro sih, tapi Heeh, maksudnya kita nggak posting di sosmed atau posting di ArtStation, tapi heeh. kemarin kita ada berapa gambar untuk promosi sosial medianya, launchingnya League of Legends Wild Rift itu kita yang membuat sebenarnya. Terus selain itu kita banyak ngerjain artwork untuk Dungeons and Dragons Hmm. sama Star Wars, kemudian juga Lord of the Rings games yang di NetEase, yang game Oh,
game dari Cina sih, tapi tentang yang Lord of the Rings itu sih. Hmm. Kalau movie yang sekarang ini mungkin sedang dalam proses dan mungkin akan tayang itu Virgo dan Sri Asih. Kemudian kalau yang kita sedang ngerjain proyek keluar sekarang nih dari Amerika Kanada, sedang jalan. Cuma belum bisa ngomong judulnya, masih pakai code name gitu. Ya. Tapi exciting karena yang terlibat kru-krunya sutradara pemainnya dari Hollywood gitu, jadi menarik sih. Oke, awesome. Terus Mas Kris mungkin boleh cerita sedikit Mas tentang perjalanan singkat Mas Kris dari awal sebagai seorang illustrator waktu itu gitu kan, terus sampai akhirnya bisa bangun Caravan Studio dan sampai bisa. Kalau aku lihat di websitenya udah 10 tahun ya Mas Kris ya, Caravan Studio. Ya, 12 tahun sebenarnya udah. 12 tahun ya. 12 ya. Oke, itu mungkin boleh diceritain tuh Mas, perjalanan 12 tahun itu gimana tuh Mas, dari awal mungkin sebelum bangun Caravan, terus ada ide bisa mau bangun studio Caravan sampai akhirnya bisa sampai kayak sekarang. Mungkin short story Mas Kris, gimana tuh sejarahnya tuh? Zaman dulu kan memang ya 12, kita balik 15 tahun yang lalu lah, sebelum saya kuliah itu memang beda ya dengan zaman sekarang gitu. Zaman dulu kalau mau dapat kerjaan atau project keluar tuh memang relatively sangat lebih susah, jauh lebih susah. Kemudian pada saat itu sih saya masih kerja di bidang yang lain yang bukan bidang yang saya pengenin sebenarnya. Saya masih kerja serabutan di bidang kayak istilahnya kayak mall decoration sebenarnya gitu, kendaraan hias, pawai gitu, seperti itu. Terus itu setelah berbagai kerjaan yang lain juga yang semua berbau gambar tapi bukan di komik atau ilustrasi gitu. Nah, setelah itu saya tahun 2003 saya dapat beasiswa Fulbright untuk kuliah komik di Amerika. Nah, tujuan saya cuma satu waktu itu sih, supaya saya bisa bikin komik yang terbit di Amerika. Sebenarnya itu aja sih. Nah, saya belajar di situ. Setelah selesai magang, ternyata saya udah dapat kerjaan yang udah bisa terbit di Amerika sebenarnya gitu. Jadi waktu ke tahun kedua saya sebenarnya udah kerja sambil kuliah. Kuliah sambil kerja, kebalik. Nah, terus kemudian setelah lulus saya tinggal di sana 1 tahun untuk nerusin kerja, dibantu sama teman-teman sekolah, teman-teman kuliah. Nah, tapi karena memang dari beasiswanya itu sendiri tujuannya untuk membangun negara ya, di mana sayanya berasal. Jadi saya pulang ke Indonesia tahun 2006 dan pada saat itu saya sebenarnya saya dari Solo, jadi saya baliknya ke Jakarta waktu itu juga bingung mau ngapain gitu. Maksudnya masih berusaha, sebenarnya tahu sih mau ngapain, cuma belum tahu mau tinggal di mana dan sebagainya gitu sih. Jadi sambil berusaha menata hidup sendiri gitu, saya mulai mikir gimana nih ya caranya mulai bangun studio. Karena dari awal sebenarnya saya mikir sebelum berangkat ke Amerika itu bahwa pasti yang kayak saya tuh banyak. Cuma, nah sekarang saya udah bisa nih. Terus gimana nih kita coba bareng-bareng, karena daripada kalau istilahnya saya udah punya jalurnya lah gitu, udah ada tawaran project gitu. Gimana supaya kita bisa bareng-bareng ngerjain gitu. Ya awalnya dari project-project yang saya kerjakan itu dibantu sama beberapa personil yang awal banget di Caravan, itu ada 4 orang. Kemudian dari mulai ngerjain project-project yang saya kerjakan, mereka mulai bikin portfolio sendiri, ya trial and error dan sebagainya, dan kita juga sempat mengundang mentor yang lebih senior buat ngajarin kita di setiap hari Sabtu gitu untuk upgrade skill, sampai akhirnya mulai dapat kerjaan ilustrasi. Pada saat itu udah ada internet, jadi kita posting di zaman itu DeviantArt gitu. Nah, terus mulai dapat kerjaan. Nah, dari situ mulai terus sih. Akhirnya Caravan dari 4 orang, 5 orang, 7 orang, 9 orang, 10 orang, 14 orang.
21 orang, 23 orang, 24, akhirnya sempat sampai 40 lebih, Wow. terus 45 atau gimana. Terus tapi kemudian kerjaan kan nggak selalu ada dan selalu steady ya. Jadi ada saat-saat di mana kerjaan tiba-tiba turun. Kalau memang lagi Amerika sedang krisis itu nggak berpengaruh juga sih ke pekerjaan. Jadi akhirnya kita sempat berkurang lagi staffnya sampai akhirnya sekarang ini kayaknya sudah cukup pas lah, sekitar 25 orang lah kira-kira. 25. Mungkin ya. Oke. Berarti start Caravan Studio itu tahun 2000-an pertengahan ya berarti ya. Menjelang akhir ya itu ya Mas ya. Tahun 2008. 2008. Januari 2008 ya. Januari 2008. Oke, wah. Iya. Terus kalau dari Mas Krisli sendiri, Caravan Studio ada nggak tuh kira-kira tujuan yang masih mau dicapai? Maksudnya kayak apa? Kayak goal berikutnya lah untuk Caravan Studio lah. Visinya Mas Kris mungkin gimana gitu ke depannya untuk Caravan Studio? Simpelnya sih sebenarnya membuat satu perusahaan atau wadah ya yang dimana ilustratornya itu bisa bekerja dan actually bisa benar-benar hidup gitu, maksudnya bergantung dan hidup dan hopefully ya bisa lebih gitu dari bekerja sebagai ilustrator itu sih, sebenarnya sesimpel itu sih. Jadi selama ini yang jadi tantangan itu bagaimana mendapatkan project yang satu steady, ada terus gitu, maksudnya jangan putus gitu kan. Kita kan berarti kan kalau mau istilahnya menghidupi karyawan atau ilustrator itu kan berarti harus steady income-nya, kemudian project-nya juga harus naik terus kelasnya. Maksudnya sekarang udah segini, kita harus naik lagi project yang lebih bagus lagi, karena kita juga nge-push ilustrator kita juga skill-nya makin naik. Mereka juga berharap project-nya makin baik, makin bagus. Kita berusaha mencari terus ke atas gitu loh sebenarnya sih itu. Itu simpelnya seperti itu, sehingga dengan portfolio yang bagus, skill ilustratornya oke, kita bisa makin berkontribusi secara signifikan dan juga secara bisa dapetin kerjaan-kerjaan yang penting lah di entertainment, di dunia entertainment itu. Oh, lebih supaya bisa kasih ini ya wadah pekerjaan lah buat ilustrator yang ada di sini gitu ya, Mas Kris ya. Iya, bisa untuk hidup, bisa untuk belajar, dan juga bisa mendapatkan portfolio yang bagus. Portfolio yang bagus. Ya. Oke. Wah, ini itu nyambung banget sama topik hari ini berarti. Nah, berarti Mas Krisli tuh ini ya punya hati banget buat orang-orang yang bekerja sebagai seorang ilustrator lah berarti lah. Jadi akhirnya Mas Kris ngebentuk wadah Caravan Studio supaya mereka bisa kerja, mereka bisa berkembang, mereka bisa dapat proyek-proyek bukan dari lokal doang tapi dari mancanegara juga gitu ya Mas Kris ya. Terutama dari mancanegara sih sebenarnya tujuannya. Terutama dari mancanegara. Ya. Tujuannya. Ya, karena kalau dari Mas Kris sendiri tuh, ada nggak tuh tips-tips Mas Kris ya buat seorang digital artist, ilustrator atau orang-orang yang bekerja di bidang ini deh, bidang art digital gitu ya. Itu mereka tuh gimana caranya bisa monetize? Tadi Mas Kris kan bilang tantangannya memang proyeknya kan nggak selalu ada tuh. Ya. Itu bener banget kalau nggak ada proyek, nggak ada pemasukan gitu kan. Nah itu gimana tuh Mas? Buat bisa monetize buat seorang digital artist itu gimana tuh kalau tips dari Mas Kris? Kalau dari yang begini, jadi apa yang kita alamin sebagai artis atau sebagai studio di misalnya 10 tahun yang lalu atau mungkin 7-8 tahun yang lalu itu sudah sangat berbeda dengan yang terjadi dengan sekarang gitu. Jadi zaman dulu tuh memang relatively jauh lebih susah untuk mendapatkan pekerjaan
dari sendiri, pekerjaan sendiri secara online, baik sebagai individual ya, individual artis ya. Itu jauh lebih susah, sekitar maksudnya 8-10 tahun yang lalu itu jauh lebih susah. Kita dengan studio, kita dengan berbagai link network, kita lebih bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih bagus istilahnya, atau lebih nilainya lebih besar lah gitu. Nah, dengan network perusahaan ya gitu istilahnya, dengan network studio. Tapi beberapa tahun terakhir ya, anggap aja mungkin 5-4 tahun terakhir lah, itu udah berubah banget sih. Jadi bahwa satu perusahaan game, misalnya dari sisi kita banyak perusahaan game atau perusahaan penerbitan board game atau apa, itu makin banyak yang pasti. Yang butuh ilustrator atau desainer atau animator atau apapun itu. Dan mereka itu dengan platform seperti ArtStation misalnya atau Instagram itu, mereka udah nyari sendiri gitu. Jadi udah rekrutmennya tuh udah beda gitu. Kalau dulu masih ya antara perusahaan dan studio gitu ya. Sekarang tuh mereka udah perusahaan langsung nyariin artisnya satu-satu gitu. Jadi sebenarnya kalau yang terjadi saat ini sebenarnya ketika ilustrator itu masuk di Karavan kan kita ya kalau dia sudah jago ya kita akan kembangkan, kalau dia masih belum jago kita akan istilahnya training bersama ya menjadi jago gitu. Nah, ketika sudah jago kan mereka ngerjain project-project di Karavan, mereka bisa posting di ArtStation seperti itu kan. Itu mereka udah habis itu dapat kerjaan sendiri gitu secara otomatis. Gitu. Nah, jadi dan jauh lebih mudah, bahkan kalau boleh dibilang mungkin hampir semua artisnya Karavan itu ya mereka punya freelancean sendiri yang proyeknya juga saat ini nggak kalah dengan proyeknya studio sebenarnya, karena mereka sendiri udah level skillnya udah cukup untuk dilirik sama perusahaan-perusahaan tersebut gitu. Which is kalau menurut saya ya udah nggak apa-apa gitu, karena satu bahwa ketika mereka jago itu juga pasti banyak effort besarnya dari mereka. Dalam arti kita kan misalnya sama-sama mentraining 100 orang misalnya gitu ya, 10 orang lah gitu. Misalnya ada 5 yang perkembangannya bagus banget dan melesat dan jago, 5 lagi yang lebih biasa. Nah, itu kan pasti juga karena kita sama-sama ngasih trainingnya sama gitu. Berarti yang 5 ini pasti mungkin ada extra effort kan. Dan ketika mereka skillnya naik banget, mereka bisa ngerjain project yang bagus di Karavan, mereka projectnya keluar, mereka posting di ArtStation, habis itu project itu selain kualitas artwork kan juga ada namanya ya, maksudnya oh dia udah ngerjain project ini nih, kayaknya berarti dia udah ada levelnya lah istilahnya sebagai seorang ilustrator. Nah itu mereka akan dilirik perusahaan-perusahaan yang udah di level itu. Ya kebalikannya juga, maksudnya kadang-kadang perusahaan yang di levelnya bawah mau nanya dia juga agak malu, maksudnya nggak enak gitu, sungkan. Tapi mereka akan perusahaan-perusahaan yang selevel dengan portfolio dia akan mulai datang, dan itu mereka perusahaan-perusahaan yang gede dan apa ya punya budget yang tinggi juga. Jadi istilahnya sih untuk dapetin kerjaan saat ini sih sudah sejujurnya sih sangat mudah, asal skillnya udah nyampe gitu. Gitu. Jadi gampang banget sih sebenarnya. Maksudnya emang Karavan sendiri pun di ArtStation juga, atau entah dari mana tiba-tiba juga sering dikontak perusahaan yang saya nggak tahu, terus nanyain mau ngasih kerjaan, terus anak-anak juga seperti itu gitu. Jadi yang mau saya sampaikan sih bahwa ketika kalian kalau kalian belajar dan skillnya jadi bagus, itu sebenarnya walaupun kalian kerja di studio kayak Karavan, sebenarnya skillnya itu
tetap punya kamu sih sebenarnya. Ya kan, nggak punya studio sebenarnya tetap punya kalian, dan itu kan kalian bawa terus. Jadi kalau kalian rajin latihan dan jadi jago, itu sebenarnya benefit paling gedenya akan ke artisnya sendiri sih sebenarnya gitu sih. Gitu. Berarti lebih ke artisnya sendiri rajin-rajin upgrade portfolio juga berarti ya. Harus sih, dan Harus. ArtStation sih sekarang oke banget sih Uh-uh. ArtStation. Dan ya kalau dari sisi portfolio, kalau bisa tampilkan yang terbaik saja, jangan yang random. Karena yang di situ ngelihat profesional semua. Istilahnya anggap aja ngelamar kerjaan sih sebenarnya. Jangan kasih tugas-tugas kuliah yang still drawing gambar piring itu, jangan gitu. Udah itu nggak usah tunjukin orang aja, malu gitu. Tunjukin yang kalian mau dapetin kerjaannya. Misalnya kalian suka gambar misalnya hewan-hewan lucu misalnya lah, anggap aja. Ya udah, kalian pengen dapatnya karakter kerjaan seperti itu, kalian posting yang seperti itu. Jadi jangan hewan-hewan lucu terus tiba-tiba ada misalnya ada gambar lain yang sci-fi atau apa yang nggak nyambung dan mungkin kualitasnya kurang bagus, itu jangan sih. Mendingan spesifik, karena semua skill itu sebenarnya akan ada marketnya sih sebenarnya. Jadi lebih bagus spesifik ya Mas ya. Kalau misalnya karakter aja, gedung aja. Atau kalau ada yang sukanya hewan, berarti ya di situ. Maksudnya spesifik ke sana gitu ya Mas ya. Yang pengen didapatkan nggak pekerjaannya. Oke. Misalnya saya pengen gambar spesifik lah ini. Misalnya saya pengen jadi cover artisnya Batman misalnya begitu. Spesifik kan. Ya saya bikin portfolionya Batman gitu. Jangan saya gambar Superman istilahnya begitu. Itu sih. Jadi saya gambarnya Batman aja. Terus yang bagus-bagus, posting. Jadi mereka tuh istilahnya nggak perlu ngetes gitu. Mereka ngelihat misalnya editornya Batman, dia ngelihat, wih ini gambar Batman-nya keren nih. Dia nggak perlu ngetes lagi. Coba gambar Batman dulu. Nggak, karena udah ada gitu, dan mereka, oh ya ini udah oke banget, udah siap nih, langsung bisa di hire gitu. Kira-kira seperti itulah contoh simpelnya lah. Gitu. Oke, berarti tetap ini ya, ujung-ujungnya mesti rajin upgrade portfolio, sama mungkin kalau sekarang tuh ada yang namanya personal branding gitu Mas. Itu gimana tuh menurut Mas Krisli? Kalau personal branding mungkin di Instagram gitu kali ya. Mungkin kalau di ArtStation mungkin kita berkompetisinya di portfolio. Ya. Kalau di Instagram ya di branding mungkin portfolio bisa nomor 2 gitu. Istilahnya kalau aktif bisa menggalang followers, mungkin bisa ngasih posting-posting yang nggak harus portfolio terus, tapi posting-posting yang menarik atau posting-posting yang bermanfaat bagi banyak orang gitu, atau tips-tips itu mungkin bisa menggalang follower, dan itu penting sih. Dan larinya nanti mungkin menurut saya ya larinya agak berbeda, mungkin larinya bisa jadi ke arah endorsement atau mungkin project juga. Tapi kalau personal brandingnya kalian bangun, kan kita di Indonesia nih ya, maksudnya kita kalau mau bangun personal branding yang sampai terkenal di seluruh dunia kan, terus terang saya juga bingung nih gimana gitu. Berarti harus levelnya harus levelnya cukup tinggi gitu ya. Kalau di Indonesia, kita ngetop di Indonesia ya bagus banget, dan kerjaan-kerjaan akan datang dari Indonesia menurut saya. Ya, kebanyakan kemudian atau endorsement brand gitu sih. Nah, larinya ke situ. Tapi kalau kalian mau dapetin kerjaan luar negeri, istilahnya project luar negeri yang perusahaan-perusahaan gede luar negeri, mainnya di ArtStation sih menurut saya ya. Gitu sih. Iya. Terus kalau misalnya cari digital artist gitu ya, selain cari portfolionya tuh biasa sebelum kontak atau hire seseorang itu apa ada mungkin lihat hal yang lainnya lagi, mungkin dari cari apanya ya, lihat Facebooknya dulu mungkin kayak gimana orangnya, apakah gimana gitu, ada kayak gitu nggak Mas? Atau mostly Kalau itu Karavan, dulu ya? kalau mau meng-hire full time sih, ya kita ngelihat beberapa hal sih.
mungkin ada tes dulu atau diajak ngobrol dulu. Nah, sekarang ini kan nggak bisa ketemu muka, kita telepon mungkin atau video call, cek Facebook ya kadang-kadang kalau kepikir aja sih gitu. Tapi ya memang udah lumayan umum ya sekarang ngecek sosial media itu. Tapi kebanyakan tuh sebenarnya anak karavan sekarang mungkin 90% ya dari anak karavan yang sekarang ada di karavan itu mereka start dari magang. Jadi Oh, kita magang. waktu magang itu udah ketemu mereka, udah tahu mereka orangnya kayak gimana, terus udah kita ada training sedikit ya pas magang mungkin 3 bulan. Mereka balik ke kampus, kita monitor apa perkembangannya, dan ketika mereka lulus itu ya mereka nge-apply ke kita gitu. Ya ada yang langsung kita terima, ada juga yang mungkin timingnya tidak tepat waktu itu, mungkin misalnya kita lagi nggak bisa nambah orang atau mungkin portfolionya kita rasa belum sampai gitu. Mereka kadang-kadang bekerja di tempat lain, terus kemudian ya kita karena pernah magang jadi tetap kontak-kontakan gitu ya, atau di Facebook terkonek gitu, jadi mereka nggak post apa kita komen gitu dan sebagainya. Dan biasanya sampai ketika kita butuh ada rekrutmen atau mencari artis dengan style tertentu, kita jadi ingat lagi sama mereka gitu. Oh ya si ini cocok nih gitu, atau si ini udah jago banget nih sekarang nih gitu. Coba kita ajakin ngobrol, siapa tahu mau tertarik mau gabung sama kita gitu. Gitu sih. Nah, terus mereka ada yang langsung dari lulus masuk, ada yang mungkin berkelana dulu berapa tahun gitu, setelah itu baru masuk gitu sih. Iya, iya, iya. Biasa kalau magang kan emang udah apa ya, udah nantinya jadi kenal, udah Nah, itu. gitu ya. Dari awal kayak gimana, jadi udah sama-sama sama-sama tahu juga gitu ya, lebih enak nantinya ya. Betul. Jadi tipsnya sih ketika magang ya jangan awur-awuran gitu, maksudnya wah ini magang nyantai aja gitu, maksudnya ini aja cuma nilainya cuma ini gitu, nggak terus nggak karuan ya. Ada sih bener loh, maksudnya ada anak magang karuan yang begitu gitu, jadi atau konfrontatif atau bagaimana. Jadi itu juga penilaian kita ya, maksudnya kalau kita juga nggak mau sih kerja sama orang-orang yang konfrontatif gitu kan, capek gitu kan. Jadi ketika magang itu sebenarnya kita menilai banyak hal sih. Jadi kalau kalian magang ya berusaha yang baik gitu, maksudnya tahu lah, profesional lah intinya lah. Kalau kalian di luar mau ngaco-ngaco ya serah, tapi kalau pas di kantor juga jangan dibawa hal-hal yang negatifnya, misalnya seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil kayak magang itu sebenarnya bukan hal kecil sih ya. Jadi kalau misalnya beres di hal-hal yang kecil, dia bisa dikasih yang tanggung jawab yang lebih gede juga lah nantinya gitu loh Mas ya. Iya betul. Iya, 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 iya. Nah ini teman-teman bisa sembarin bertanya ya, maksudnya bisa kumpulin aja pertanyaannya di kolom chatting ya. Nanti saya akan buka sesi tanya jawab itu 30 sampai 25 sampai 30 menit sebelum jam 10. Jadi saya buka sesi tanya jawab buat teman-teman gitu ya. Nah mungkin ini sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, nah ini mungkin dari saya pertanyaan terakhir deh. Nanti habis itu silakan teman-teman yang mau bertanya silakan ya. Kalau misalnya di sini ada teman-teman, sebenarnya saya sempat mengadakan survei ya di teman-teman dapur animasi community terutama. Mereka tuh banyak banget yang cita-citanya, impiannya ada yang mau buka studio seperti itu tuh Mas. Jadi maksudnya nggak apa-apa kan punya impian nggak apa-apa ya, ya silakan gitu kan punya impian nggak apa-apa, mau idealis yang seperti apa silakan. Cuma nanti buat mencapai impiannya itu kan ada disiplin-disiplin dan hal-hal yang memang harus dikerjakan gitu ya. Nah, kalau dari pengalaman Mas Krisli itu gimana Mas? Dari Mas Kris, dari mindset seorang artis ke mindset seorang pemilik studio itu kan jauh banget ya Mas ya. Beda banget lah gitulah, beda. Yang satu mungkin mikirnya tentang portfolio kerjaan gitu kan. Terus ya kalau pemilik studio ya berarti mikirnya udah macam-macam gitu kan. Manage tim,
leadership, terus ngurusin legal studionya sendiri mungkin, dan uh, omset dan profit dan segala macam gitu kan. Nah itu gimana tuh Mas? Maksudnya dari transisi mindsetnya tuh gimana tuh Mas? Yang dari artis sebagai seorang pemilik studio gitu Mas. Kalau misalnya buat teman-teman di sini yang ada mau ke sana gitu ke arah impian mereka. Iya, jadi apa yang saya terapkan di Karavan itu adalah hal-hal yang saya alami ketika bekerja. Jadi misalnya saya kan kerja udah berbagai, saya 6,5 tahun bekerja di berbagai perusahaan sebelum saya kuliah S2. Jadi di setiap pekerjaan itu saya melihat bos saya gitu istilahnya. Dan peraturan perusahaan yang ada, misalnya nggak boleh begini atau begini, ada yang begini. Jadi di situ saya ngelihat, oh ini ada yang ini bagus nih, oh yang ini nggak bagus gitu. Nah itu yang berusaha saya terapkan di Karavan sebenarnya, yang bagus-bagusnya lah. Karena saya pernah ngalamin sebagai karyawan. Jadi kalau diginiin tuh karyawan tuh, gua tuh nggak terlalu suka gitu misalnya gitu sebagai desainer ya atau sebagai seniman gitu. Jadi saya mempraktekkan hal-hal tersebut sih sebenarnya pertama. Kedua, waktu mulai ya nggak terlalu kebayang kesulitannya gitu karena belum pernah. Jadi ketika baru 4 orang sih terus terang ya kayak kita teman-teman kerja bareng jadi satu, terus proyeknya juga sedikit gitu. Karena kan kita kalau masih 4 orang mungkin kliennya cuma satu sebenarnya. Udahlah satu orang kita kerjain bareng-bareng masih sangat simple, sangat kompak, dan mudah gitu. Tapi begitu bertambah menjadi sekitar 20 orang, itu udah beda banget sih. Satu, dari sisi gimana ya, mungkin HRD lah, Human Resource Development-nya. Jadi ketika kita 4 orang, itu potensi ada berantemnya itu masih sedikit. Itu ya hal yang inilah. Begitu 20 orang dengan apalagi kita semua nih artis gitu ya, bukan, dan semua punya karakter masing-masing. Nah, itu akan mulai ada hal-hal yang tidak kita inginkan lah dan tanda kutip. Nah, itu tuh harus kita beresin kan. Kan nggak bisa beres dengan sendirinya gitu loh. Jadi itu memang harus dibereskan oleh perusahaan, misalnya seperti itu. Kemudian dengan makin banyak orang, mereka juga makin banyak menuntut hal yang lain gitu. Kemudian secara kembali lagi, ketika dulu 4 orang misalnya semua masuknya on time atau kalaupun ada yang telat itu karena memang ada keperluan, itu ya sudah, kita masih, misalnya kita nggak ada absen, sejujurnya aja, ya udah nggak ada absen masih. Tapi begitu 20 orang, kita bisa ngeliatin 20 orang itu masuknya jam berapa, nggak bisa. Mulai ada yang ya itu kok telat terus, tapi kok nggak ditegur. Kan kita kerjaan kita ngeliatin orang telat kan nggak juga. Jadi hal-hal seperti itu yang akhirnya sangat menyita waktu. Kemudian 20 orang, berarti kita harus dapetin project yang banyak. Berarti marketing kita harus lebih kuat. Kemudian project manajemennya juga harus, kliennya berarti banyak. Kita harus menghandle beberapa klien pada saat yang bersamaan. Akibatnya, yang pasti nih, siapapun yang menjadi manajer atau direktur atau kepalanya dari studio itu, jam dia berkarya kreatif itu akan semakin berkurang. Itu sudah pasti. Bahkan pada satu titik kemungkinan bisa 0. Jadi kalau kalian oh ya gue yang gambar nih gini ini. Kalau kalian sebagai kepalanya, at some point kalian akan mulai berkurang, porsi berkarya akan makin kecil. Kecuali
kalian bisa kalian kompensasi ya dengan meng-hire orang untuk mengerjakan porsi tersebut. Misalnya hire HRD untuk ngurusin, ada yang telat-telat nih. Ini ada HRD yang ngurusin daripada saya. Terus untuk keuangan, ada orang keuangan nih yang ngurus. Misalnya, kemudian untuk marketing nih, mungkin ada orang yang marketing nih, project manager, ada project manager yang masuk untuk ngurusin. Nah, jadi akhirnya opsinya dua, kita kerjain semua, tapi kita mengorbankan waktu kita untuk menggambar, atau kita menambah orang dengan yang sesuai dengan bidang masing-masing itu untuk membantu kita mengurus hal-hal tersebut gitu. Dan waktu di awal terus terang saya juga nggak kepikir ke situ karena nggak pernah bikin perusahaan juga. Kemudian juga dengan adanya bantuan orang-orang ini ya terus terang lebih benar. Cuma awal-awal kita memang karena budget kita terbatas ya kita nggak bisa nge-hire orang sebanyak itu ya untuk posisi-posisi yang bukan produksi. Karena kan produksi yang artis memproduksi gambar untuk menghasilkan pemasukan. Sementara yang support dalam keuangan, HRD, marketing sih menghasilkan project juga, tapi kayak HRD, finance, mungkin IT, itu kan tidak secara langsung berproduksi. Jadi mereka adalah support. Nah, support ini kan juga digaji. Jadi pengeluaran akan semakin besar juga gitu. Jadi berarti tim produksi harus mengerjakan proyek yang lebih banyak lagi supaya bisa mengcover gaji mereka juga. Jadi akan banyak hal-hal tersebut yang terus terang saya belajarnya itu learn it the hard way. Maksudnya karena saya nggak sekolah manajemen atau apapun itu, jadi saya belajarnya by trial by error gitu. Kalau udah ada masalah saya baru beresin. Sementara kalau kalian misalnya ada waktu untuk buat kalian yang pengen bikin studio, kalau ada waktu untuk ngambil kelas-kelas manajemen seperti itu, saya sarankan sih sebelum daripada mengalaminya sendiri itu begitu udah ada masalah baru mikir gimana nih ya, oh berarti harus begini gitu. Jadi tapi seperti itu sih, kalian akan makin besar studionya, kalian akan lebih dipusingkan dengan urusan manajemen ketimbang art. Kecuali kalian punya partner yang oke, gue percaya lo urusin nih semua manajemen, gue mau gambar gitu misalnya gitu. Kalau ada nemu orang itu oke, dan ya sebaiknya orang itu harus dipercaya. Tapi kalau misalnya orang yang nggak dipercaya ya bisa parah juga nanti in the end gitu. Karena kalian nggak ngurusin manajemennya gitu kan, jadi nggak tahu kondisi studionya seperti itu sih. Oke, jadi mau nggak mau lebih banyak berurusan sama manajemen, sama orang, sama apa ya, hal-hal yang kayak marketing, finance di luar art lah berarti itu. Bener. Di luar art. Iya. Tapi pentingnya. Iya. Ini, nah Mas Kris, ini ada yang tanya nih. Kita coba lihat ya pertanyaannya. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya lagi, silakan aja nanya ya. Baru satu pertanyaan. Bagaimana flow bekerja sama saat mengerjakan proyek dengan konsep artis lain? Apa yang menjadi suka dukanya bekerja sama dengan konsep artis lain? Gimana tuh Mas? Maksudnya ini flow bekerja sama saat mengerjakan proyek dengan konsep artis lain. Mungkin apa konsep artis yang non Caravan Studio mungkin ya, artisnya. mungkin ya. Yang menjadi suka dukanya gimana tuh Mas? Sebenarnya kalau contohnya kita di game atau di film ya, kita sebenarnya kadang kalau kita nggak onsite, maksudnya nggak kerja di onsite di site pre-production filmnya, itu kita sebenarnya kadang-kadang nggak tahu ada konsep artis lain atau nggak sebenarnya sejujurnya aja. Iya. Kita kan kerja under support supervisor, misalnya kalau di film itu production designer, kalau di game itu ya ada art directornya gitu. Nah, mereka nggak bilang bahwa oke, nanti ini ada konsep artisnya ada 5 gini. Nggak pernah sih bilang begitu. Mereka cuma ngasih assignment aja. Coba bikin yang ini. Kita bikin gitu. Jadi apakah gambar kita itu di-compare sama konsep artis lain? Sejujurnya kita nggak tahu. Apakah kita gambar sendiri-sendiri beda-beda
porsi, kita juga nggak tahu. Jadi kita kalau bekerja bareng sih sejujurnya nggak pernah gitu, dalam arti kolaborasi di satu hal yang sama ya. Jadi kita ngerjain bagian kita, mereka mungkin ngerjain bagian mereka, dan itu biasanya lebih terpisah sih. Itu. Tapi memang supaya hasilnya bisa sama, misalnya di game tuh hasilnya mirip. Itu art director-nya punya guide. Jadi dia establish guide-nya, guideline, stylenya, proporsinya, style gambar, style render dan sebagainya, sehingga art director ini yang mengarahkan konsep artis A, B, C itu menggambar di style yang sama gitu sebenarnya, itu di bentukan arahan yang sama sih, itu sih. Jadi ya itu kita nggak pernah sih sebenarnya kerja bareng collab di satu, itu nggak pernah sebenarnya. Kalau internally ya misalnya kita project selalu deadline-nya selalu nggak make sense gitu sih, maksudnya jadi konsep art misalnya dikasih brief hari ini, kadang-kadang pagi malamnya harus sudah selesai satu gambar yang udah jadi. Itu kan secara itu nggak mungkin dikerjakan satu orang, apalagi kompleks. Nah ya, kalau udah seperti itu kita pasti assign 2, 3, 4 orang untuk ngerjain satu gambar yang sama. Nah jadi caranya ada satu mungkin yang bikin secara komposisi dulu, placement-nya misalnya, terus kemudian misalnya orangnya yang ngerjain A, gunungnya yang ngerjain B, pohon-pohonnya ngerjain C, misalnya ada mobilnya yang ngerjain D, gitu. Jadi terus kita kasih deadline semuanya, kita kumpul jam 3 sore misalnya. Jadi mulai jam 9 pagi kumpul jam 3 sore. Jam 3 sore kumpul ke satu orang itu yang istilahnya chef-nya ya, jadi satu gitu. Dari udah setengah mateng dijadiin jadi satu. Itu biasanya begitu gitu. Untuk mengakali deadline. Gitu. Oke. Dikumpulin semua, dikeroyok lah. Iya, dikeroyok. Memang nggak ideal ya, tapi kan banyak artis yang ngerasa gue pengen ngerjain semuanya sendiri, nanti gue posting emang ini. Itu ideal sih. Aku juga setuju. Kalau kita bisa dapetin project yang seperti itu sih, gue juga mau sih. Maksudnya oke, satu artwork 1 bulan. Kita ada sih perjalanan yang satu artwork 1 bulan. Jadi karena seperti itu, satu orang yang menggambar nggak masalah. 1 bulan, satu orang ini habis-habisan aja bikin karya yang terbagus gitu. Tapi kita juga ada project-project yang nature-nya ngebut gitu ya. Kalau udah begitu ya, ya mau gimana lagi gitu. Kita memang beda sih, memang beda pekerjaan gitu. Iya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Mas Kris masih manage sendiri atau ada partner yang membantu? Oh ini dari Mas Gaga Nugraha. Halo Mas Gaga. Halo Gaga. Nah gimana tuh Mas? Mas Kris masih manage sendiri atau ada partner yang membantu? Jadi setelah kan saya yang mendirikan di awal ya, dan saya dari awal ya boleh dibilang direkturnya lah kok, karena ya tidak ada yang lain lagi gitu. Kemudian pada saat itu juga saya yang paling tua, maksudnya yang saya rekrut juga boleh dibilang umurnya sekitar 12 tahun lebih muda dari saya semua, yang baru lulus begitu waktu saya pulang. Sebenarnya saya kan mungkin udah lulus sekitar 10 tahun lulus gitu kan. Nah, tapi along the way saya mengajak dari artis-artis yang ada itu, saya mulai ngelihat kira-kira mana sih yang kira-kira bisa transisi ke jadi manajemen gitu. Alasannya sih sebenarnya cukup simpel. Manajemen itu dalam arti bisa sebagai project manager, ataupun mengurusi kepala studio, atau mengurusi bahkan sebagai direktur gitu. Karena saya berpikir sih kalau project manajernya itu memang bukan artis sama sekali dan tidak mengerti proses pembuatan artwork, lamanya, susahnya, atau mungkin detil-detil istilahnya, atau ya hal mendetail tentang artwork, itu mungkin akan lebih susah karena kita
ngobrolnya akan kalau di luar negeri ya, kita ngobrolnya dengan art director. Art director juga artis juga istilahnya. Jadi ngomongnya harus nyambung. Jadi saya berusaha untuk project manager tetap artis yang punya skill management. Kalau berurusan dengan advertising agency di Indonesia misalnya, itu beda lagi karena yang ngomong awalnya biasanya marketing atau AE, baru ada director. Tapi kalau udah gitu mungkin agak beda sih treatmentnya, lebih ke arah project manajernya harus tahu artwork, tapi mungkin awal-awal nggak perlu tahu artwork, nggak apa-apa sih. Gitu. Bisa dibantu sama directornya nanti. Nah, setelah 10 tahun berjalan, saya mengundurkan diri sih sebagai direktur. Saya bukan direktur sekarang. Oh. Jadi sekarang direkturnya Henry Iwanaga. Karena saya melihat dia ada potensi untuk memanage perusahaan dan juga, tapi dia juga sudah disiapkan komponen-komponen yang membantu dia karena dia sebagai artis kan, dan dia juga jago gitu. Jadi dia juga pengen tetap berkarya. Nggak mau kalau misalnya, oh ya aku jadi direktur, abis itu gue nggak berkarya sama sekali karena ngurusin semua hal-hal berbau marketing, manajemen, dan lain-lain gitu. Jadi sebelum dia mengambil alih, itu sudah siap semua komponen tadi tuh, HRD, finance, marketing. Saya sekarang ngerjain marketing, business development gitu. Ada staff marketingnya lagi, project managernya udah siap semua, bahkan di bawahnya udah ada kepala studionya juga. Jadi ketika dia naik, itu sebenarnya tinggal jalan gitu. Jadi dia udah beban pikirannya tidak terlalu pusing lagi men-set up, tapi tinggal menjalankan saja sehingga dia masih bisa tetap berkarya untuk menggambar atau untuk directorin yang lain, seperti itu sih. Oh. Jadi iya, sekarang ini yang megang karavan sebenarnya bukan saya. Oh gitu. Gitu. Iya. Oh, Mas Kris jadi lebih ke apa? Mungkin lebih sebagai seorang apa ya? Kayak board director atau gimana gitu, Mas? Kalau di posisinya ya sekarang komisaris. Komisaris. Terus kalau day to day-nya saya mencari peluang baru atau project-project baru yang menarik. Jadi pengen terus dapetin project-project yang makin bagus. Jadi saya ngejar klien lah sebenarnya, klien yang makin oke. Isinya ya banyak. Saya ada yang ngebantuin juga, business development staff juga. Jadi kita ya banyak meeting sama perusahaan-perusahaan baru yang belum pernah kita kerja sebelumnya, menjajaki kemungkinan apakah bisa mendapatkan proyek dari mereka. Sebenarnya cari kerjaan sih, sesimpel itu sih. Oke. Gitu. Iya. Oke, baru tahu nih. Ternyata direkturnya bukan Mas Kris ya. Iya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, Mas. Mas Kris, saya hendak bertanya mengenai intern di Karavan, karena saya lihat portfolio di website lebih ke karakter desain, keyframe, dan ilustrasi kebanyakan. Apakah memungkinkan jika porto saya lebih ke props atau mekanik gitu ya, untuk apply? Mungkin menyesuaikan dengan style portfolionya ya, terima kasih. Nah, ini pertanyaan tentang intern, Mas. Iya, nggak apa-apa. Kita sih sebenarnya butuh aja sih, macam-macam. Kan project tuh selalu berganti di dalam dan kita tidak selalu update. Oh, kita lagi ngerjain Windows, kita update ke website, ada update ke ArtStation, enggak gitu. Karena apa yang kita kerjakan sekarang tuh banyak yang mungkin 2 tahun lagi Kak, baru boleh ditunjukin ke orang gitu sebenarnya gitu. Karena misalnya filmnya masih lama, belum selesai, atau gamenya belum selesai dibuat gitu. Jadi apa yang kita butuhin sekarang sebenarnya nggak banyak orang luar yang tahu apa. Jadi kalau kalian memang jagonya di props atau mekanik, itu kita juga butuh. Sejujurnya kita lagi butuh sekarang. Ini ada project yang membutuhkan itu. Tinggal kita lihat aja sih nanti portfolionya cocok apa enggak secara kualitas atau secara apa ya. Ya ada,
setiap project itu ada kayak style atau arahannya itu yang memang beda-beda. Jadi kita akan tahu ketika kalian udah nge-apply sih. Kita baru setelah lihat portfolio kalian, kita baru bisa kebayang, oh kayaknya cocok buat ini gitu sih. Yeah. Tapi silakan apply. Kita butuh sih. Terutama untuk konsep art sih kita butuh banyak bantuan sih sebenarnya. Banyak bantuan, iya. Jadi teman-teman yang mau apply silakan apply ya. Itu ada di websitenya alamat buat apply CV dan portfolio ya Mas ya. Ya. Iya. Kita juga ada divisi dapur animasi production. Nah nanti itu kalau misalnya nanti saya kasih lihat aja ke Mas Kris ya portfolio kita apa aja. Nah siapa tahu boleh. ada yang bisa membantu nantinya, siapa tahu gitu kan bisa ini ya. Boleh. Bersinergi. Boleh banget. Oke, next-nya, ini udah mau selesai ya. Kita masuk ke beberapa pertanyaan terakhir. Mas izin bertanya dari Ilyas Syakbana, bagaimana cara membuat first impression klien itu bagus kepada kita pada saat kita buka freelance, terutama untuk menghandle orang dari negara luar Indonesia? Terima kasih. Yang pasti sih jangan over promise. Maksudnya janji-janji yang lebih dari yang kita bisa. Kita kan tahu capability kita ya. Misalnya dia minta gambar seperti artis A, yang which is kita nggak bisa. Secara skill kita belum sampai, atau secara skill kita beda. Jangan diiyain sih, gitu. Mendingan jujur. Pertama sih itu sih, ketika pas nerima, mendingan jujur bilang aja kita nggak bisa sih segitu. Bisanya gue segini, gitu. Itu lebih baik daripada kita bilang iya, habis itu nggak under deliver, pasti impresinya langsung jelek, gitu. Jadi kedua, maksudnya jangan over promise dari sisi kualitas dan juga dari sisi waktu. Misalnya kalau memang dia minta kualitas yang segila itu dalam waktu 1 hari dan kita nggak bisa, tolak aja sih. Jangan diiyain, nanti pasti nggak bisa juga. Intinya jelek lagi impresinya. Kan kita kan selama ini Karavan tuh banyak kliennya itu karena oke di pertama, kemudian jadi lanjut. Itu yang paling penting ya. Jadi benar sih, first impression itu harus bagus. Jadi jangan overestimate, jangan overpromise. Terus ketika kalian kerjain sebagus mungkin. Maksudnya jangan hitung-hitungan sih. Kalau kalian ada waktu ya, jangan hitung-hitungan. Misalnya, wah dia bayarnya segini, gue kerjanya segini aja nih. Misalnya sampai level 70% kamu lah. Padahal kamu bisa 100% nih. Tapi kamu kasih 70% karena dia bayarnya cuma segitu. Jangan sih. Karena kalau kalian ada waktu, kerjain sampai 100%. Ketika kalian kasih ke kliennya happy kan? Satu. Kedua, artwork-nya bisa kalian post di ArtStation jadi portfolio yang bagus, yang portfolio 100%. Itu akan potensial untuk mendatangkan pekerjaan juga. Jadi, karya yang kalian hasilkan dengan effort yang besar, itu tidak akan terbuang percuma. Justru karya yang kalian kerjain cepet-cepetan, itu akan langsung mau diposting malu, istilahnya gitu. Aduh, malu juga nih, gitu kan. Ini bukan skill gue, malu. Intinya karya itu jadi nggak berguna sih, itu sih. Jadi terus ya itu selain dari sisi kualitas juga sopan ya, maksudnya hal-hal yang standar lah, attitude, komunikasi sopan santun itu harus ada, jangan sok-sok kenal gitu, apalagi sama orang bule terus nggak kenal sok-sokan gitu kenal, nggak usah gitu sih, mending sopan. Misalnya sir panggil sir, atau kita nggak tahu dia cowok apa cewek, panggil nama lengkap, atau nggak usah pakai mister ini, pokoknya benar-benar sopan, kata-katanya diatur, kalau perlu di Google Translate dulu, diperbaiki, jangan terlalu kasual, karena kita sebenarnya nggak tahu dia itu siapa, kadang-kadang tuh dia CEO gitu ya kan, kita nggak tahu tuh, terus kita ngomongnya terlalu kasual itu juga nggak oke. Jadi sopan sih yang penting, gitu. Ya, sopan. Ya tetap sopan inilah ya. Jangan profesional ya. Profesional ya. Jangan sampai jadi seorang artis
terlalu idealis, serabutan juga di gaya bahasanya ya. Oke, Ya, ya. ya. Nah ini ada nih, ada lagi nih. Any tips how to be consistent to practice more and more? Ini tentang disiplin berlatih kali ya. Iya. Gimana caranya konsisten Eh, berlatih? Kalau dulu saya karena terus terang saya ngerasa skill saya naik pesat itu ketika saya kuliah S2 itu. Satu ya karena sekolah ya, karena kuliah. Jadi saya dapat ilmu banyak. Hmm. Kedua ya karena dipush dengan environment sekitar, teman-teman sekelas semuanya mau mau sukses di industri, semua jadi nomor satu. Jadi kita kalau enggak ketinggalan, malu juga sih. Dan di sana kan kuliah kan muridnya sedikit ya. Kita nggak bisa bersembunyi di belakang gitu, nggak bisa duduk di belakang tuh nggak bisa. Semua di depan duduknya. Jadi kita nggak dengerin, kita nggak bisa nggak aktif, kita nggak bisa nggak ngerjain tugas. Karena semua tugas itu nggak dikumpul, tapi semua harus di-present. Kalau kita present kerjaan jelek itu dikata-katain malu gitu, dilihatin semua malu. Jadi mau nggak mau kita dihadapkan di satu situasi di mana kita harus kerja keras sih. Nah, untuk konsisten dalam berlatih ya satu kalau bisa ada programnya yang jelas sih menurut saya ya. Ini saya ibaratkan misalnya kayak mau fitness gitu, ada programnya yang jelas gitu. Hari ini bagian dada, hari ini bagian bicep, besok bagian kaki gitu, misalnya seperti itulah. Sama dengan art juga, kalian ngerasa lemahnya di mana? Apakah lemah di tangan, atau lemah di gambar muka, atau lemah di gambar background, lemah di gambar vehicle misalnya begitu. Nah itu yang dipelajarin tapi satu-satu. Nah kalau untuk konsistennya apa ya, itu juga bingung. Kalau dulu karena di kampus mau nggak mau kita dipaksa konsisten. Dan ketika saya bekerja dengan deadline yang ketat, mau nggak mau konsisten. Jadi setiap hari itu selama 3 tahun di sana itu saya gambar mungkin 12 sampai 16 jam per hari setiap hari sebenarnya. Wow. Jadi mau nggak mau skillnya itu naik. Nah kalau kalian tidak dalam posisi kuliah, tapi pribadi, mungkin kalian set goal sih menurut saya. Dan atau misalnya begini, sesimpel beginilah. Pokoknya setiap bulan saya harus posting satu gambar baru di ArtStation yang kualitasnya edan. Misalnya begitu. Edannya ini kalian ini sendiri ya. Nah, ini sini. Nah, apa? Nah, seperti apa? Nah, coba kalian konsisten itu aja. Coba sebulan bikin satu karya yang benar-benar mentok. Karena karya mentok itu taruh di ArtStation itu akan jadi modal buat portfolio. Jadi coba begitu aja motivasinya. Gitu. Dari situ kita lihat bagaimana bisa keep up nggak dengan satu gambar di ArtStation 1 bulan sekali gitu sih. Mungkin cara begitu yang paling simpel ya. Bikin goal dan konsisten sama goalnya Mas ya. 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 Dan kan sekarang ini kan pada pengennya dapat like yang banyak kan. Entah di sosial media, entah di ArtStation. Jadi kembali lagi, kalau kalian bikin gambar bagus di ArtStation atau kalian bisa taruh di Instagram dan lain-lain, kan yang nge-like juga banyak, kalian juga happy, ya kan? Jadi reward-nya itu bisa dari sisi komersial, dapat proyek, bisa juga dari sisi moral, banyak support, banyak like, ya kan? Banyak follower, gitu sih. Benar. Iya. Oke, ini ada 2 pertanyaan, cuma saya gak mau jadi satu aja pertanyaannya nih, kayak soalnya waktunya udah mepet banget. Kalau mau lebih dikit nggak apa-apa sih. Oh ya, oke. Thank you Mas Kris. Ini ada pertanyaan tentang menunda-nunda, sama pertanyaan tentang kalau ada yang memulai karir sebagai karakter modeler artis di Instagram, tapi suka terhalang oleh tugas kampus yang banyak sehingga sulit untuk memanage waktu untuk memulai. Adakah tips cara agar bisa memanage waktu agar bisa lebih konsisten? Sama mungkin tentang menunda-nunda ini mungkin apa ya? Tentang manage waktu juga kali ya, sama tentang motivasi mungkin ya. Gimana Mas Kris? Menurut Mas? Ya, sejujurnya saya juga masih
kadang-kadang suka menunda-nunda. Apa ya? Kembali lagi ke ini sih, kalau yang saya alamin ya, bahwa kebiasaan kita menunda-nunda itu karena mungkin kita tidak diawasi terlalu ketat gitu. Itu. Atau karena deadline-nya tidak ketat. Kalau kita dikasih deadline yang sangat ketat, kita benar-benar mau nggak bisa nunda. Karena ya tadi tuntutan pekerjaan, kita harus impress klien. Jadi kalau kalian menunda-nunda ya apakah karena pengen nonton Mandalorian dulu gitu, ya itu sih menurut gue sebenarnya cukup wajar, asal jangan sampai berlarut-larut gitu. Mungkin paling apa ya, kalau gini sih, mungkin mindsetnya yang paling simpel begini, walaupun ini agak susah, bahwa kalau kalian nyelesain lebih cepat, kalian akan bisa makin cepat dapat kerjaan baru lagi sih, mengerjakan hal yang baru lagi, itu sih. Jadi portfolio kalian makin banyak, itu sih. Kalau dari sisi ya kita yang udah misalnya yang bekerja di studio atau bekerja dengan klien, ya deadline sih yang bikin kita nggak bisa menunda-nunda gitu. Dan at some point, maksudnya udah tidak muda lagi gitu kan. Jadi secara akan sadar bahwa secara fisik kita nggak bisa kayak zaman waktu masih kuliah yang misalnya 3 hari begadang terus-terusan tuh masih kuat. Sekarang udah nggak bisa. Jadi dengan berbagai pemikiran seperti itu, kita berusaha untuk tidak menunda kerjaan dan udah nanti besok deadline-nya besok pagi kan, nanti malam aja begadang, itu udah tahu bahwa nggak kuat sih gitu sih. Jadi banyak hal sih, cuma mungkin tadi aja, mungkin kalau mindsetnya kalau mau kerjaannya cepat selesai ya jangan ditunda, supaya habis itu bisa selesai kerjaan yang lain gitu. Kan kalian butuh portfolio juga sama butuh pemasukan juga gitu. Jadi itu sih. Cepat selesaikan gitu ya. Ya kalau soal menunda-nunda, ya saya juga masih ada PR juga sih di sini. Ada Kalau PR. ya ini kan yang kedua, tugas kampus banyak. Ya, tugas Ya kampus. memang itu memang challenge sih. Maksudnya apa ya? Itu proses ya. Maksudnya kalian kan gini. Kita semua ada tahap-tahap dalam hidup. Tahap kalian saat ini adalah sebagai seorang mahasiswa yang harus lulus gitu istilahnya. Mungkin dengan tepat waktu, dengan nilai yang baik, agar orang tua juga nggak biayanya nggak terlalu banyak, dan kalian bisa dapat gelar untuk bisa bekerja. Nah, walaupun di industri kita gelar tidak terlalu penting ya, tapi saya tidak menganjurkan tidak berkuliah ya, atau maksudnya tidak menyelesaikan kuliah gitu. Menurut saya gelar tetap penting dalam hidup, karena kita nggak tahu kedepannya akan seperti apa. At some point gelar itu mungkin akan berguna gitu. Tapi ketika kalian sekarang di kampus, ya bikin tugas kampus sebagus mungkin sih. Maksudnya selesaikan tugas kampus dulu. Ya kalau misalnya waktunya sedikit untuk bisa mengerjakan portfolio sebagai karakter model atau 3D model yang bisa di-post, yaitu kalian realistically atur aja. Misalnya kayak tadi, sebulan aku cuma bisa minimal bisa bikin satu model lah yang bisa di-post. Ya udah begitu aja. Dicari waktunya. Memang pasti akan mengorbankan waktu tidur kalian atau waktu main kalian. Kurangin main game, kurangin tidurnya, kurangin nonton, tapi diganti dengan modeling. Mungkin itu sih caranya sih. Karena mau nggak mau kita jangan menomorduakan tugas kampus sih menurut saya gitu sih. Karena ada banyak hal yang kita pertaruhkan di situ, termasuk uang dari orang tua kita gitu. Jadi nggak bisa sih menurut saya, harus kuliah, maksudnya sekolah itu harus bagus sih menurut saya ya, pribadi. Harus oke, harus serius, lulus dengan baik. Setelah kalian lulus, nah kalian
misalnya punya waktu banyak untuk mengejar apa yang kalian mau, ya itu saatnya. Jadi one by one lah. Selesaiin kuliah, sudah lewat, konsentrasi ke the next thing gitu sih. Ya, fokus di kuliah, bikin karya yang bagus. Nanti soalnya kalau udah kerja mungkin belum nggak selalu ada kesempatan buat bikin portfolio pribadi mungkin gitu ya Mas Kris ya. Ya itu juga sih. Nah. Itu juga sih. Ya kalau ya namanya bekerja ya banyak ya hal lain lagi ya, tanggung jawabnya beda lagi gitu. Beda. Iya ya. Jadi jangan, kadang-kadang orang mikir kalau bahwa kerja sebagai ilustrator atau sebagai mungkin animator itu selalu enak. Aku nggak tahu kalau animasi ya, tapi sebagai ilustrator wah pasti enak nih. Ya nggak selalu sih gitu. Ada enaknya, pasti ada nggak enaknya. Tapi kalau kalian mencintai profesinya ini sih, nggak enaknya sih harusnya tidak akan menjadi masalah. Gitu sih menurut saya. Iya. Ya sama lah Mas, animasi juga ada suka dukanya lah. Iya. Oke, ini pertanyaan udah habis nih ya. Terus udah jam 10 juga. Wah, jadi ya sekian ya teman-teman, itu sesi pagi kita bersama dengan Mas Kris. Kita senang banget dapat masukan banyak, dapat ilmu banyak dari Mas Kris. Thank you banget Mas Kris buat ini, buat your generosity. Kita tuh benar-benar appreciate banget. Thank Ya you, mungkin sebelum kita tutup, kita foto dulu ya, foto bareng ya. Foto bareng yuk. Oke, foto bareng. Ayo yang mau buka kameranya on cam silakan. Yang kenang-kenangan bersama dengan Mas Kris. Ya. Ini kalian pasti make an effort buat bisa bangun pagi ini kan. Biasanya artis itu inspirasinya keluarnya malam. Lampunya nyala pas malam gitu ya, ting, makin malam makin nyala gitu. Oke, ya udah yuk kita foto yuk, Oh ada tiga halaman ya. Oke ya, kita foto ya. Halaman pertama ya, Biasa foto itu di sini di mana sih? Terus video. Oke, bentar. Oke ya, 1, 2, 3. Halaman pertama ya. Kita masuk ke halaman yang kedua. Oke, halaman kedua nggak ada yang buka kamera. Kalau misalnya ada yang mau buka, nggak apa-apa loh. 1, 2, 3. Nggak ada yang buka kamera, ternyata halaman kedua. Oke, terakhir. Halaman ketiga juga sama, nggak ada yang buka kamera juga. Oke, ya. Oke, Mas Kris, kayaknya itu aja. Udah 1 jam waktu kita. Kita terima kasih banget sama Mas Kris ya udah meluangkan waktu di tengah kesibukannya mau sharing sama kita. Semoga sharing buat teman-teman, semoga bisa berguna juga ya teman-teman yang sharing ini ya. Jadi kita terus doakan buat kesuksesan Mas Kris dan Caravan Studio-nya. Terima kasih buat waktunya dan buat teman-teman juga. Mas Kris, sukses buat Caravan Studio-nya. Terima kasih. God bless selalu buat keluarganya juga ya Mas Kris ya. Thank you buat waktunya dan ya for your generosity buat udah mau kasih wejangan ke kita semua. Sharing aja. Sharing aja. Di sini ya banyak yang ini udah pengalaman juga. Halo Gaga. Ada Mas Gaga. Iya. Pemenang Piala Citra. Pemenang Piala Citra. Ya, nanti kapan-kapan Mas Gaga juga bisa sharing juga nih ya Mas Gaga ya. Ya. Oke Mas Kris, kita ketemu lagi di sesi lain. Kalau misalnya Mas Kris nanti ada waktu gitu kan, nanti bisa sharing-sharing lagi. Ya. Mungkin nanti kita bisa bersinergi, berkolaborasi juga, dapur animasi dengan Caravan. Betul. Who knows gitu kan. Gitu. Oke Mas Kris. Nanti kirim ini ya, kirim itunya ya. Ya nanti aku kirim. Nanti aku langsung kirim. Ya, portonya itu nanti aku mau lihat sih. Dapur Animasi Production, ya. Oke, thank you Mas Kris. Thank you semua teman-teman. Sampai jumpa lagi ya dan selamat kembali beraktivitas. Bye-bye, selamat pagi semuanya.
Thank you. Thank you semuanya. Bye-bye ya. Bye.